Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, saya akan menyampaikan materi tentang 10 adab bersedekah dalam Islam. Sahabat sekalian, tentu supaya sedekah kita sedekah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, hadis, sesuai dengan yang diinginkan oleh agama kita, dan tentu berpahala tidak sedikit pun berkurang, maka sedekah harus dengan adab-adabnya. Ada 10 adab bersedekah dalam Islam. Yang pertama, harus niat semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang dinilai karena niatnya gitu. Jadi setiap orang tuh dinilai apa dia meniatkannya. Jangan pamrih, jangan ria, jangan sum'ah, jangan cari muka, jangan karena malu, jangan karena ingin dibalas, jangan karena takut, jangan terpaksa gitu. Dan jangan membuat malu penerima gitu. Itu yang pertama, niat semata-mata karena Allah. Yang nomor kedua, memastikan penerima sedekah adalah orang yang berhak menerima sedekah gitu ya. Artinya kita harus selektif, jangan asal sedekah, harus tahu benar enggak adanya. Jangan sampai di medsos kita ada iklan, tiba-tiba kita transfer aja tanpa tahu benar enggak itu. Misalnya pembangunan masjid, benar enggak ada pembangunan masjidnya. Jangan-jangan dia hanya nyatut foto, nyatut video dan lain-lain gitu. Akhirnya kita transfer padahal mungkin saja penipuan. Jadi harus dipastikan penerima sedekah adalah yang berhak menerima sedekah dan ada gitu, real gitu. Artinya lembaganya, orangnya yang meyakinkan diri kita bahwa itu memang real gitu. Yang nomor ketiga, bersedekah sebelum diminta itu lebih utama gitu ya. Tentu bersedekah sebelum diminta itu kenapa lebih utama ya? Karena tentu satu, inisiatif kita. Yang kedua, itu buah dari kepekaan kita gitu ya. Tanpa menunggu diminta, kita tahu kesulitan orang gitu ya, kebutuhan orang dan lain sebagainya. Yang keempat, menghindari sifat bakhil dengan bersedekah ya. Kita dengan bersedekah terbaik itu sama dengan menghindari sifat bakhil, karena mungkin saja kita bersedekah tapi begitu sangat jauh dengan apa yang kita miliki gitu ya. Orang yang punya nominal 1 miliar bersedekah 100.000 misal, tentu masih kategori bakhil gitu ya. Ada yang mungkin sedekahnya hanya 5.000 perak, 2.000 perak, tetapi memang dia punya uangnya hanya 100.000. Itu luar biasa gitu ya. Tentu itu bagian daripada yang harus jadi adab kita, bahwa menghindari sifat bakhil dengan bersedekah terbaik. Karena Rasulullah SAW itu berlindung dari kebakhilan. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Rasul berlindung daripada rasa penakut dan bakhil atau pelit. Kenapa? Karena pelit itu kadang-kala memutus silaturahim, dibenci orang-orang, dimurkai Allah, didoakan jelek malaikat, juga zolim karena di harta kita ada hak orang lain gitu. Harta mubazir gitu ya, kita meninggal tuh jadi rebutan ahli waris gitu. Selanjutnya juga nauzubillah diancam neraka, karena tentu rizki-rizki yang dititipkan Allah itu ada hak agama untuk zakat misalnya, ada hak duafa, hak orang lain dan lain sebagainya. Yang nomor kelima, berusaha merahasiakan sedekah. Itu lebih utama jauh dari ria, terjaga dari membatalkan ikhlas, memadamkan murka Allah gitu. Karena sedekah sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Jadi sedekah yang sir, rahasia gitu, itu akan meredam gitu murkanya Allah
gitu. Selanjutnya bersedekah dengan bersikap ramah kepada yang disedekahi. Jangan sampai ada perasaan kalau kita sudah bersedekah itu seolah-olah udah menolong orang dan merasa kita itu di atas dia. Tidak boleh. Mindset kita adalah kita yang butuh gitu ya, dan harta kita adalah hak dia, hak yatim, hak duafa gitu ya, hak untuk syiar agama Allah. Maka ketika kita memberi itu nggak merasa kita merasa jadi di atas gitu ya, yang meminta atau yang kita beri merasa di bawah. Justru kita harus berterima kasih, ada ladang amal, berterima kasih ada orang-orang duafa yang jadi wasilah kita menyalurkan gitu ya harta kita, yang menjadi wasilah kita masuk surga, yang menjadi wasilah kita diridhoi Allah, yang menjadi wasilah harta kita dibersihkan. Jadi jangan merasa kita merasa menjadi orang berjasa gitu. Justru orang yang menerima atau penerima sedekah kita lah orang-orang yang telah berjasa menjadikan kita ahli surga, mendapat ridho Allah, menjadikan harta kita bersih dan lain sebagainya. Ya, jelas di Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adza. Wahai orang-orang beriman, tidak boleh membatalkan sedekah kalian dengan manna wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kita sedekahi. Yang nomor ketujuh, mendoakan dan membesarkan hati penerima sedekah ketika kita belum bisa sedekah. Jadi kalau ternyata belum bisa, mohon maaf gitu ya, atau semoga ada dari yang lain ya, kebetulan kondisi saya masih belum bisa, atau insya Allah beri harapan gitu ya, mudah-mudahan ke depan ada rezekinya. Beri senyum gitu, karena senyum itu bagian dari sedekah, memasukkan bahagia kepada orang duafa yang karena keterbatasan kita tidak bisa membantu, minimal besarkan hatinya gitu. Jangan sampai ditolak mentah-mentah. Yang kedelapan, harus husnuzon kepada penerima sedekah atas penggunaan sedekah kita. Sesudah kita berhati-hati bahwa memang sedekah kita kepada yang berhak, misalnya orang yatim, orang duafa gitu ya, atau lembaga misalnya pesantren atau lagi pembangunan masjid, kita tahu ini nyata, itu real, itu ada, maka sesudah kita bersedekah maka harus berhusnuzon. Tidak boleh ada prasangka, aduh jangan-jangan ini dimakan sama DKM gitu ya, jangan-jangan ini tidak sampai dan lain-lain gitu. Kita harus sangat bersih hati gitu kalau sudah divalidasi bahwa itu adalah ada gitu ya, lembaganya terpercaya, orangnya terpercaya gitu ya, real, pembangunan masjidnya ada, atau misalnya pembangunan pesantrennya, santri-santrinya ada dan jelas gitu. Itu kesananya husnuzon. Selanjutnya yang ke-9, dilarang mengungkit-ungkit sedekah kita gitu ya. Nanti kalau sudah misalnya kita ikut membantu membayarkan hutang, jangan sampai itu sekarang sombong, dulu saya bantu. Nah, itu kalimat-kalimat yang akan menghanguskan pahala kita. Biarkan sesama sifat-sifat manusiawinya, jangan sampai membuat kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Ya, mungkin saja pas ditolong dia minta-minta gitu ya, dengan begitu sopan santun, tapi sesudah ditolong malah dia seolah-olah tidak menghargai kita. Itu jangan sampai menyebut-nyebut kebaikan kita, karena itu yang akan menghanguskan pahala kita. Hati-hati, jangan terpancing oleh respon orangnya, karena kita kan bukan karena orang itu sedekah, karena Allah. Maka kalau orang itu ada hal-hal yang tidak berkenan, jangan sampai mengungkit-ungkit sedekah kita kepadanya, karena bukan karena dia, kita sedekah karena Allah. Yang ke-10, mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberi ladang amal sedekah. Jangan merasa justru ya orang itu orang yang butuh ke kita ya, malah kadang-kala kita menuntut dia berterima kasih kepada kita. Hati-hati, justru sebaliknya, sedekah yang baik itu merasa orang-orang penerima itu adalah orang-orang yang telah membantunya, memfasilitasi surga gitu ya, ahli surga, memfasilitasi jadi dapat ridho Allah, memfasilitasi jadi tadi harta kita bersih gitu ya, dan memfasilitasi kita jadi banyak investasi akhirat. Itu saja barangkali, mudah-mudahan setiap rupiah, setiap harta yang kita sedekahkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima karena menjalankan 10 adab tadi yang telah disampaikan, yang dengannya banyak investasi akhirat, pahala kita menggunung, juga kelak mempertanggungjawabkan harta kita dengan cara membersihkan dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan memberi banyak rezeki kepada kita, karena ada niat. Tapi kalau tidak ada rezekinya, tentu tidak akan terrealisasi sedekah, zakat, infak dan wakaf kita. Mudah-mudahan Allah memberi anugerah rezeki dan hidayah yang dengannya kita banyak bersedekah. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.